Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma i'tazalahuma, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, yaitu kaumnya, berhala-berhalanya dan bapaknya, wama dan perkara ya'buduna yang mereka beribadah kepadanya, min dunillahi, dari selain Allah, yaitu pergi ke Baitul Muqaddas sana. Wahabna, kami berikan lahu kepada Nabi Ibrahim sebagai pengembira hati, pengayom hati, Ishaq, Nabi Ishaq, yaitu anak yang soleh, Ishaq wa Ya'qub, dan Ya'qub, wa kullan, dan dua-duanya ja'alna, kami jadikan nabiyan, seorang nabi. Karena bahagianya seorang orang tua itu kalau mempunyai anak yang soleh, ya, anak yang meneruskan perjuangan bapaknya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, dikasih anak Nabi Ya'qub. Nabi Ishaq seorang nabi, seorang rasul. Nabi Ya'qub seorang nabi, seorang rasul, semuanya. Jadi sebagai gantinya beliau ini susah, dikarenakan bapaknya ini diajak untuk beriman tidak mau. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang menggembirakan hati beliau. Wahabna, dan kami beri lahu, mereka bertiga, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, min rahmatina, dari rahmat kami, yaitu dikasih harta, dikasih anak, dikasih banyak harta, banyak anak, anak-anak yang soleh. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahum, bagi mereka, lisana sidqin, lisan yang jujur, maksudnya pujian-pujian, alian yang tinggi, yaitu semua agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, semuanya itu memuji-muji Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, semuanya menyebutkan, memuji dengan kebaikan-kebaikan. Wadhkur, dan katakanlah fil kitab, dalam Alkitab, Al-Quran, Musa, Nabi Musa, innahu, sungguhnya Nabi Musa, kana, adalah Nabi Musa, mukhlasan, yang orang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas, atau orang yang dibersihkan dari kotoran dosa, bersih sekali. Wa kana, dan adalah Nabi ini syaratnya orang itu menjadi orang yang hebat adalah orang itu bersih. Orang itu bersih dari semua kotoran dosa. Lagi orang itu masih kotor, belum layak untuk diangkat menjadi seorang yang mulia, apalagi seorang rasul, seorang nabi. Maka seorang yang itu tidak akan jadi wali ya, kecuali dia ini orangnya betul-betul bersih dari kotoran-kotoran dosa ini. Pendosa tidak akan jadi wali, tidak akan bisa. Pengen derajat kita ini naik tinggi di sisi Allah, maka mesti syarat pertama bersih. Jadi ini harus bersih. Orang pengen taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mesti dimulai dengan taubat. Dengan taubat yang bersih begitu, baru nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah. Orang baru dari sawah penuh dengan kotoran lumpur, kemudian datang untuk sowan raja, nggak boleh. Kotor semua begini kok masa sowan raja, nanti ngotori istana nanti. Nah, seperti orang seperti itu. Mandi dulu sana. Nah, mandinya itu. Manusia ini kotornya ketika mau sowan rajanya raja Allah Subhanahu wa taala, ya kotorannya kotoran dosa. Nah, dosa itu kotor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih dibersihkan. Nah, di antaranya juga urusan ilmu. Ilmu ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah perkara yang sangat-sangat mulia, sangat besar. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada
Rasul, kepada Nabi, itu ya ilmu ini. Nah, paham tak? Ilmu ini. Maka orang tidak akan dikasih ilmu, tidak dikasih nurnya Allah Subhanahu wa taala kalau masih kotor, enggak akan dikasih. Makanya ketika Imam Syafi'i merasa kok enggak tambah-tambah ilmunya itu, kenapa tuh ini sana? Nah, kok susah hafalannya susah. Syaqautu ila waqi'in su'a khifdhi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Jadi aku mengadu kepada Waqi' Ibnu Jarrah mengenai buruknya hafalanku, susah menerima ilmu. Maka beliau memberi irsyad kepada aku, petunjuk supaya meninggalkan semua maksiat. Kalau Imam Syafi'i kok terus dikatakan supaya meninggalkan maksiat, itu maksiat apa Imam Syafi'i? Syafi'i sudah enggak pernah maksiat. Kalau kita ini cocok, tinggalkanlah maksiat, dan kita ini cocok. Artinya maksiat sekecil apapun itu ada pengaruh dengan, yaitu datangnya ilmu ke dalam hati. Makanya hati-hati. Makanya Nabi Musa dikatakan kana mukhlasan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan betul dari segala macam yaitu kotoran. Baru Allah mengatakan wa kana rasulan nabiyya, wa kana, dan adalah Nabi Musa rasulun, seorang rasul, nabiyan, yang jadi nabi. Masya Allah. Sebelum jadi nabi bersihkan dulu. Maka ada satu cerita, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati umat manusia pada zaman Nabi Musa itu, dan tidak ada hati yang lebih tawadhu kecuali hati melebihi hatinya Nabi Musa alaihissalam. Bersih dari kesombongan Nabi Musa ini. Sombong ini ya dosa lah sebetulnya itu. Makanya harus ada usaha untuk menghilangkan kesombongan. Hati yang paling tawadhu, yang bersih, paling bersih dari kesombongan adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Nah, kita pun juga begitu, mau belajar ilmu yang warisannya baginda Nabi Muhammad SAW, warisan Nabi, warisan Rasul ini, mesti kita bersihkan diri kita ini dari segala macam sifat-sifat yang buruk dan dari segala macam dosa. Kita bersihkan betul. Baru nanti yang datang itu adalah ilmu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah nur, dan nur Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Wa nadainahu, dan kami panggil Musa, Allah, min janibi turi, dari sampingnya gunung Tur. Nanti Tur ini adalah nama sebuah gunung, sebagian kata. Itu namanya gunung Tur, Tur Sinai, gunung Tur. Atau sebagian orang mengatakan Tur itu sendiri gunung, tapi di sini enggak. Ini Tur ini adalah nama gunung juga, gunung Tur. Al-Aimani, yang bagian kanan, dari bagian kanannya Nabi Musa. Qarrabnahu, jadi beliau itu belok ke bagian kanan, kemudian ke bagian kanannya Nabi Musa, itu ke bagian kanannya ketika beliau berjalan. Disitulah beliau itu dipanggil oleh Allah. Qarrabnahu, dan kami dekatkan Nabi Musa, najian, sebagai orang yang dibisiki, dikalami oleh Allah. Jadi Allah memperdengarkan suara kepada Nabi Musa AS. Apakah itu suara atau mungkin itu adalah ada suatu kefahaman, wallahu a'lam sebetulnya ini. Yang jelas itu adalah satu perkara kalam yang difahami oleh makhluk yang hadis ini. Makhluk ini hadis, makhluk ini berawal dan makhluk ini berakhir. Akalnya juga hadis, akalnya berawal dan berakhir. Hatinya juga hadis, hatinya berawal dan berakhir.
maka hanya menerima perkara yang berawal yang berakhir. Maka Allah mengkalami Nabi Musa alaihissalam dengan satu kalam yang dapat difahami oleh Nabi Musa alaihissalam yang hadis ini. Kalau kalam yang qadim, yang tidak berawal tidak berakhir, tentu saja tidak dapat difahami oleh yang berawal dan berakhir. Paham maksudnya? Nah, karena perkara qadim ini tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Sekarang yang ada batasnya saja lautan yang luas seperti itu. Bisakah air laut itu kamu masukkan di dalam gelas yang kecil? Gak bisa lah semua air laut kamu masukkan dalam air yang gak mungkin. Itu namanya mustahil. Nah, karena ini padahal sama-sama terbatasnya. Sedangkan kalamullah ini tidak terbatas, yang qadim ini. Maka apa yang diberikan, yang disampaikan Allah kepada makhluknya daripada kalamnya ini adalah kalam yang difahami oleh makhluk. Seperti Al-Quran. Al-Quran ini juga kalamullah. Tapi ya kalamullah yang dapat kita fahami. Kata kalamullah itu adalah qadim. Nah, Al-Quran ini menunjukkan kepada kalamnya Allah yang qadim. Menunjukkan, bukan kalamullah yang qadim di dalamnya, bukan, tapi menunjukkan kepada kalamullah yang qadim. Wallahu a'lam. Begitu para ulama mengatakan. Wa wahabna, dan kami beri lahu untuk Nabi Musa mir rahmatina, dari rahmat kami. Akhahu, yaitu saudaranya Harun. Masya Allah. Nabiyan, seorang nabi. Di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah diberi seorang saudara yang membantu perjuangan. Masya Allah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang nabi adalah diberi atau anak yang membantu perjuangan. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah diberi keponakan yang bantu perjuangan. Ini semuanya ada semua dalam cerita Nabi Ibrahim, dikasih ponakannya yaitu Nabi Lot alaihissalam yang bantu perjuangan. Satu tok yang iman, fa'amana lahu Lot. Yang iman hanya satu tok, ini keponakannya itu saja. Beri keponakan yang membantu perjuangan. Nabi Zakaria dikasih anak yang membantu perjuangan. Nabi Ibrahim juga selain Nabi Lot dikasih lagi yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub yang membantu perjuangan. Nabi siapa? Ismail juga membantu perjuangan. Ini Nabi Musa dikasih oleh Allah saudara yang membantu perjuangan beliau. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar. Makanya kalau kamu ini punya sanak kerabatmu kanan, kiri, depan, belakang itu membantu kamu dalam perjuanganmu, itu kamu jaga betul, itu nikmat Allah yang besar. Betul, itu nikmat Allah yang besar. Maka mesti dijaga dan didoakan semuanya itu. Semua saudara didoakan, saudara keluarga besar didoakan, anak-anak didoakan. Itu semuanya didoakan. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.